Serepet tepet. Tuh dia tuh orangnya tuh. Sorry. Ya, halo saudara sesama hobi ya. Tentunya sesama hobi melukis. Kalau saudara hobinya terjun payung, ya juga nggak apa-apa ya. Salam juga. Kalau hobi saudara adu ayam juga silakan adu ayam ya. Salam buat ayamnya. Ya, kasihan ayamnya. Kalau hobinya adu domba, ya janganlah. Apalagi ngajak-ngajak saya ya. Oke, salam buat semuanya. Kali ini saya kembali lagi bagi-bagi sembako. Bagi pengalaman, pengalaman melukis ya. Khususnya melukis objek bagian-bagian dari alam sekitar kita. Apakah itu tumbuh-tumbuhan, perbukitan, sawah, gunung, bangunan, perairan, batu-batuan, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, untuk kali ini saya coba tayangkan bagaimana trik versi saya dalam melukis objek jalan berbatu atau berkerikil ya. Model apa kuas yang saya pakai, terus goresannya bagaimana, termasuk yang juga penting itu warnanya ya. Oke, kita lanjutkan ke lukisan yang mana sebelumnya sudah saya beri objek latar pemandangan ya, selain dari jalan berbatunya. Oke, mari. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bikin di sini ya, di bagian jalannya ini. Nah, kita akan fokus di bagian sini untuk membuat motif jalan berbatu ya. Jadi sebelumnya ini sketch sudah saya buat sebelumnya, dan ini juga sudah hampir finish. Jadi kita hanya fokus ke bagian jalan ya. Sediakan cat warna hitam, putih, kuning juga ya, dan mungkin juga ada merah. Sediakan hitam, putih, kuning, dan merah ya. Jadi kuasnya kita pakai kuas yang ini ya. Ini juga berbagai macam ukuran, ada yang kecil, ada yang besar juga. Jadi bukan kuas yang ini hanya untuk pendasaran nanti di sini, untuk pendasaran warna kita pakai yang ini, dan ini kita pakai untuk pendetailan bebatuannya. Jadi kita pakai yang ukuran kecil ya, Kalau kita pakai yang ukuran yang ini, yang besar juga boleh, mungkin bagian yang paling nampak dekat ya. Oke, sekarang kita mulai untuk membentuk warna dasar dulu dengan warna abu-abu, hitam campur putih ya. Nah, ini hitam campur putih ya. Kita warnai dasar dulu seperti ini.
Sudah cukup ya, kita warnai dasar abu-abu seperti ini. Dan ini akrilik, cat akrilik. Oh, kalau biasa saya keringkan dulu ya, keringkan dulu selama 5 menitan ya. Jadi setelah ini nanti baru kita bikin pendetilan bebatuannya. Oke, sekarang kita pakai warna putih ya, warna putih, dan pakai kuas yang, kalau untuk bagian yang paling jauh kita tidak usah pakai kuas yang ini dulu, kita pakai kuas yang kecil ya, yang kecil, mungkin yang lancip ya. Kita mulai dari yang bagian jauh dulu, yang bagian nampak jauh ya. Sedikit dicampurkan hitam juga, yang putih masih kelihatan abu-abu ya. Kita bikin di sini bagian yang jauh ini dulu, hanya sedikit-sedikit ya. Ini tidak dicampur air, ini langsung ya. Jadi ini bagian-bagian yang kecil-kecil. Jadi yang jauh ini titik-titik seperti ini dibuat sedemikian rapat ya. Jadi nanti sampai ke sininya ini semakin jarak ya, menjarak-jarak gitu ya, jarang gitulah maksudnya. Bagian jauh ini kita beri seperti ini dulu. Jadi untuk pewarnaannya tadi yang dasar ini merata ya, polesannya merata, dan untuk pendetilan tidak boleh merata seperti ini ya. Jadi harus ada kelihatan teksturnya gitu ya. Jadi artinya catnya numpuk-numpuk gitu, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit ya. Semakin ke sini semakin jarak, titik-titiknya ini semakin longgar ya. Kita belum memakai kuas yang tadi ya, yang saya liatin yang dari awal tadi. Kita pakai kuas lancip dulu, yang ini bagian jauh. Dibikin lumayan rapat ya. Jadi nyaris nyaris warna dasarnya ini nyaris hilang gitu ya. Tapi nyaris ya, bukan hilang, nyaris. Oke, sudah hampir kelihatan seperti batu-batu ya. Ini baru pendetilan tahap awal, karena nanti juga ada yang kita sebut dengan finishing ya. Ada juga finishingnya nanti, hingga kelihatan
seperti nyata ya. Maaf kalau suara saya ini kurang jelas ya. Maksudnya agak berisik di sini ya, lagi ada hujan lebat di luar ya. Bukan di sini, di luar. Kalau di sini nggak mungkin lah, basah dong kampasnya. Di sini lagi musim hujan. Begini terus ya, begini terus hingga sampai ke sini, nanti kuasnya beda lagi. Dan ingat, untuk warna nanti juga tidak hanya warna yang ini, kita juga nanti akan memakai warna kuning ya. Jadi ikuti terus sampai selesai, kuningnya seperti apa dan posisi apa penggunaannya, posisi di bagian mana begitu ya. Ini kuas lancip, kita pakai di sini benar-benar kecil-kecil ya, sedikit-sedikit. Tidak harus besar-besar, dan ini pun ujung-ujungnya juga sedikit, jangan juga ditekan seperti ini. Jadi harus apa ya, ujung-ujungnya harus lembut gitu ya. Jadi ya, jadi seperti ini. Nah, mungkin di video agak silau. Tidak ya. Jadi begini ya, lanjut. Dan semakin ke sini semakin jarang apanya, titik-titiknya. Dan satu lagi mesti diingat ya, goresannya ke kiri ya, ke kiri ataupun ke kanan, jangan ke bawah seperti ini. Jadi ini teknik goresannya. Kalau perspektifnya pandangan datar ya, ini kan pandangan datar, kita tidak melihat objek ini, kita tidak melihat objek ini dari pandangan atas ya, ini pandangan mendatar begitu ya, mendatar. Jadi segala sesuatu yang bulat itu, maksud saya batu-batunya ini tidak kelihatan bulat terlalu gitu ya. Jadi harus coretannya seperti ini, ke kiri dan ke kanan gitu ya, menyamping lah maksud saya, begitu ya. Jadi jangan ke bawah begitu, ataupun ke atas. Oke, hampir mendekat ke bagian yang tampak dekat. Kita masih memakai kuas yang lancip ya.
Dan ini sebetulnya melukis versi cepat ya, versi cepatnya. Karena ada juga versi apa namanya, versi pelan. Mungkin warna dasarnya dibulat-bulatkan dulu gitu ya. Boleh-boleh saja. Karena itu menurut saya eh, lebih memakan waktu lama ya. Oke, di sini begini-begini saja dulu. Karena ini pendetailan tahap awal, bukan penasaran ya. Kalau awalnya memang penasaran, belum pendetailan. Jadi kalau urusan pendetailan ada tahap awal juga dan ada tahap finishing juga ya. Ini kesannya jalan apa ya? Jalan di balik ini kesannya menurun gitu ya. Jadi lanjut ke sini gitu ya. Oke, saya cukup begitu. Jadi dari ujung sini rapat, lama-lama sampai sini makin jarak ya titik-titiknya. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Sekarang kita ambil warna kuning. Kita pakai warna kuning sedikit, dicampurkan ke putih ya. Hanya sedikit saja. Nanti merah juga kita akan pakai ya. Kegunaannya lain lagi. Sekarang kita masuk ke kuas yang tadi. Kuas yang ini ya. Putih ini kuning sedikit saja. Putihnya lebih banyak, campur ya. Jadi kelihatan putihnya itu tidak terlalu putih lagi gitu ya. Kita aplikasikan seperti ini ya. Nah, oke. Bentar saya zoom dulu ya sedikit. Sedikit kuning dan banyak putih ya. Jadi tidak kelihatan kuning juga, hanya saja kita tujuan putihnya itu kelihatan krem ya, krem. Jadi aplikasinya seperti ini. Oke, saya contohkan di bagian yang kosong ini dulu ya. Saya contohkan. Begitu ya. Nah, jadi semi semi inilah semi bulat maksudnya. Jadi kita aplikasikan seperti ini. Sebetulnya tidak jauh beda dengan kuas yang lancip tadi. Hanya ini agak sedikit kelihatan ada bulat-bulatnya ya. Nah, ini termasuk pendetailan yang tahap 2. Jadi jangan terlalu jangan selalu kuning di bawah ya. Sesekali-sekali aja. Ini sekarang udah putih lagi, tidak campur kuning lagi. Goresan tetap ke kiri dan ke kanan ya.
Kalau yang ke kiri juga boleh seperti ini, cuman saya lebih nyamannya goresan ke kanan ya. Sekarang saya ambil hitam campur putih lagi, mungkin agak lebih gelap lagi. Nah gitu ya, kita isi yang bagian-bagian yang apa, yang bagian-bagian yang belum kena tadi ya. Ingat, tonjokan seperti ini jangan sampai 2 kali seperti ini, hanya cukup sekali gitu ya, sekali lalu pindah lagi. Dan ini pun kuas, tetap bagian ujungnya saja, jangan juga ditekan sehingga nampak terlalu bulat, jangan ya. Oke, seperti itu. Dan sekali-sekali hitam juga masih saya pakai di bagian-bagian tertentu ya, karena pendetilan seperti ini kita juga butuh apa, insting ya, analisa gitu ya, analisis. Sekali-sekali pakai hitam juga, yang lebih hitam maksudnya dari yang dasar gitu ya, dasar kan abu-abu. Nah, gitu ya. Jadi kembali ke putih lagi, gitu-gitu aja selalu hingga full ya, hingga full di objek jalannya ini. Ingat, yang warna dasar ini tetap ditimpa ya, ditimpa. Kembali ke kuning lagi sedikit, bagian sini mungkin. Kuningnya dicampur putih ya. Nah, di bagian yang dekat ini boleh di apa, dibesarkan lagi bentuknya, coretannya. Ini pendetilan tahap 2, dan setelah ini baru pendetilan tahap 3. Nah, sekarang lanjutkan di bagian sini untuk coretan kecil-kecil ya, kecil-kecil.
kecil-kecil, cuman kesannya coretan menyamping ya, tetap seperti ini. Teman-teman boleh lihat, saya belum pernah membuat goresan ke bawah seperti itu ya, karena analisa kita ini adalah pandangan datar ya. Kembali ke warna kuning campur putih, sekali-sekali, jangan selalu ya, karena kita punya analisa bahwa yang sesungguhnya kita lihat aslinya itu ya. Coba teman-teman lihat di aslinya, coba bayangkan tidak ada warna di jalan yang berbatu itu sewarna ya, semuanya masing-masingnya itu pasti ada warna coklat mungkin, atau hitam, putih, dan segala macam. Di sana ada berbagai macam warna ya. Jadi sambil menganalisa, sambil berpikir begitu ya, kita mencoret gitu. Sudah hampir kelihatan seperti jalan yang berbatu ya, karena untuk pendetilan berikutnya masih ada, tetap kita bikin pinggirnya seperti apa, dan pinggir di sini seperti apa, biar kelihatan lebih nyata lagi. Ini pendetilan tahap 2, dan warna merah tadi untuk apa ya. Jadi sekarang kita masuk ke warna merah untuk pendetilan tahap 3. Nah, sekarang lanjut ke warna merah yang sudah kita sediakan tadi ya. Jadi warna merah kita campur ke kuning. Kita campur ke kuning, tapi ingat, warna merahnya ini cuman sedikit ya, jangan terlalu banyak. Kita pakai kuas runcing, kuas lancip. Kuningnya banyak, merahnya sedikit kali ya, sedikit, jangan banyak-banyak juga, cuman sedikit aja. Lalu campurkan putih, kuning, putih, merah, dan sedikit juga hitam ya. Upayakan itu menjadi warna, inilah warna coklat tua, warna coklat tua. Coba diberi di bagian-bagian yang ini ya, bagian-bagian tertentu. Kasih sedikit warna putih. Sekali-sekali itu warna coklat muda juga ya. Masih di kuning, merah, dan putih.
Jadi tujuannya ada, sebagian ada kelihatan coklat, sebagian ada kelihatan krem, putih, abu-abu ya. Jadi bebatuannya itu bermacam-macam warna. Ini saya juga sekali-sekali memakai putih lagi ya. Dan kembali ke coklat, merah dan kuning, campur hitam, kembali ke putih, diseling-seling ya, begitu ya. Jadi tidak harus putih semua. Kembali ke coklat muda, itu tadi yang coklat tuanya. Kalau memang sudah dicampur merah campur kuning dan hitam terjadi coklat tua, untuk menjadikan coklat tua ditambahkan putihnya lebih banyak. Jadi di sini harus kelihatan padat ya, rame ya gitu ya. Ramai dengan bebatuan gitu. Warna hitam campur kuning, mungkin porsinya sama banyak ya, hitam dan kuning, atau boleh sedikit kuningnya lebih banyak, nggak apa-apa. Kita bikin di sini warna dasar dulu. Hitam campur kuning ini ya. Jadi antara ini dan ini harus kontras, harus ada kelihatan perbedaan ya. Itu tujuannya teknik membuat objek kelihatan jauh dan dekat ya. Antara ini dan ini harus kelihatan beda, harus ya. Kita lanjutkan ke bagian pinggirnya ini logikanya masih belum ya. Boleh-boleh saja seperti ini, bisa saja ini orang menilai ini ada sungai di bawah, ini jalannya kok ada tebingnya, seakan-akan mau runtuh, bisa runtuh ya. Jadi kita akali seperti ini. Hitam dan kuning kita akali seperti ini. Nah, di sini untuk mempercantik juga boleh mungkin di jalanannya ada ditumbuhi rumput juga ya, gini. Dan garis-garis ini tetap ke kiri dan ke kanan, jangan ke bawah. Karena teknik ke bawah ke atas itu hanya dipakai untuk melukis objek di bayangan di air ya, tidak di darat. Lanjutkan di bagian sini. Karena ini tidak ya, ini nanti saya mau bikin objek jembatan ya. Tapi bukan bagian dari tutorial kita di saat ini. Kita hanya fokus ke bagian jalan berbatu dulu.
masih di hitam dan kuning campur. Dan di mana saja mungkin teman-teman butuh untuk membuat ada rumput-rumput di jalan, silakan bikin di sini. Di sini mungkin atau di mana saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Dan caranya juga sama, semakin jauh semakin semakin blur ya, semakin blur gitu, tidak jelas ya. Dan tetap ada hitam. Nah begitu ya. Oke. Jadi kira-kira begitulah ya teman-teman. Menurut saya ini masih versi masih versi kasar menurut saya. Cuman intinya caranya adalah seperti ini. Dan nanti ini akan tetap masih saya detailkan lagi agar lebih hidup lagi, karena yang bagian-bagian ini belum selesai ya. Jadi nanti ini akan saya lebih detailkan lagi. Cuman inti caranya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ingat, warna di sini ada berbagai macam warna, kecuali biru ya, biru nggak ada di sini. Hitam, putih, kuning, merah. Ya. Jadi sekali-sekali ada coklat, putih, abu-abu, hitam, ya kan? Makin jauh makin menipis, makin makin blur ya, makin dekat makin kasar begitu. Oke, silakan teman-teman coba latihan seperti ini. Lama-lama juga nanti akan terbiasa dengan versi sendiri. Oke, sampai jumpa.